Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pekerja, hidup buruh, hidup SPK masing-masing. Terima kasih kawan-kawan sekalian yang hari ini datang di Jawa BK, tepatnya di Hotel Holiday Inn, di mana hari ini kita melangsungkan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi untuk upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2021. Bahwa rapat pleno kali ini adalah rapat pleno yang kedua kalinya, di mana yang pertama dulu waktu itu tanggal 3 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Terus kemudian di dalam kesimpulan rapat tanggal 3 menyepakati untuk dilanjutkan rapat pleno yang kedua tentang UMK Kabupaten Bekasi 2021. Yang pertama agendanya kaitannya dengan hari ini adalah kesepakatan kemarin bahwa di rapat pleno yang pertama hari ini masing-masing unsur untuk presentasi kaitannya dengan nilai KHL. Nilai KHL berdasarkan hasil olahan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi masing-masing unsur menyampaikan KHL-nya masing-masing. Namun di dalam pertemuan kali ini bahwa yang menyampaikan KHL, usulan konkret real besaran KHL itu hanya dari Serikat Pekerja. Sementara dari pemerintah dan juga dari Apindo belum menyampaikan. Mungkin di rapat periode yang selanjutnya. Jadi itu, dan kemudian ada hal yang berbeda di penetapan UMK tahun 2021 ini, gitu kan, dengan periode-periode yang sebelumnya. Kalau periode yang sebelumnya adalah surat edaran menteri itu tentang besaran inflasi dan PDB tingkat nasional dengan merujuk kepada PP 78. Nah, sementara yang kondisi yang sekarang adalah terbitnya surat edaran menteri tentang isinya itu tentang besaran nilai UMK-nya itu sama dengan tahun 2020. 2021 tahun sama dengan 2020 UMK-nya. Sebenarnya kalau kita plesetkan adalah kenaikannya aja yang sama kan gitu. Kenaikannya yang sama, minimal 8,51 gitu. Itu kan berdasarkan tafsir masing-masing dan seterusnya. Tapi yang jelas surat edaran itu cukup menghantui juga gitu terhadap proses penetapan upah minimum Kabupaten Bekasi gitu. Selain kabupaten dan kota yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Nah, dengan demikian bahwa hari ini kita menyampaikan usulan nilai KHL kita, belum menjadi usulan nilai UMK kita. Bahwa untuk sementara ini usulan nilai KHL berdasarkan hasil olahan data dari Badan Statistik yang berwenang. Kemudian dan juga ada beberapa komponen yang kita survei secara pribadi menghasilkan angka nilai KHL kita adalah versi kita 4.941.260. Itu versi KHL-nya. Kalau dibandingkan dengan UMK tahun 2020 itu ada selisih atau naik sebesar 9,83%. Itu nilai KHL usulan kita dibandingkan dengan UMK tahun 2020. Artinya kita sudah sampaikan bahwa di tengah pandemi sekalipun kali ini kita perlu naik upah. Karena apa? Kebutuhan kita semakin bertambah, ya kan? Terus kemudian untuk mempertahankan daya beli maka harus naik upah. Kita sudah diperlihatkan dengan pemerintah memberikan bantuan untuk pekerja yang upahnya di bawah 5 juta itu diberikan bantuan sebesar 600.000. Artinya itu juga kalau menurut kita sudah mengindikasikan bahwa nilai upah minimum atau upah di bawah 5 juta itu tidak layak. Nah, sementara UMK Kabupaten Bekasi di tahun 2020 itu baru di besaran 4,4 juta 98.000. Bicaranya seperti itu. Jadi menurut kita sangat layak untuk 2021 ada kenaikan upah gitu. Dan ditinjau dari peraturan pemerintah PP 78 pun ini adalah tahun kelima yang harus diwajibkan untuk menghitung nilai KHL gitu. Nah, itulah yang kita tafsirkan di Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi unsur Serikat Pekerja untuk mengusulkan nilai KHL gitu. Jadi tidak menggunakan rumus yang sebelumnya, inflasi ditambah PDB gitu. Tapi kita tentukan dulu KHL-nya berapa dan seterusnya. Itu yang hasil hari ini, dan kemudian disepakati untuk rapat berikutnya di tanggal 18 di hari Rabu kemungkinan bertempat di Dinas Tenaga Kerja, tidak di sini lagi gitu. Nah, itu kawan-kawan sekalian proses rapat di Dewan Pengupahan sampai dengan hari ini, dan kita tentu tahu bahwa kita dikejar-kejar waktu sampai dengan maksimal di tanggal 21 untuk penetapan upah minimum kabupaten kota di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia. Nah, harapannya kita semua bisa mengawal, karena kita sama-sama tahu bahwa
surat edaran dan peraturan perundang-undangan yang saat ini sangat-sangat boleh dibilang melemahkan dari sudut pandang perjuangan kita gitu, sehingga perlu kawalan yang lebih ekstra dan perlu perjuangan yang ekstra untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Harapannya kita bisa terus mengawal, dan tentu ketika kita berbicara pengawalan, ada nanti pengurus PUK, ada pengurus cabang, pengurus Dewan tingkat cabang, terus kemudian sampai dengan anggota. Nah, harapannya itu bisa dimaksimalkan untuk kedepannya di hari-hari penetapan UMK tahun 2021. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.